Masih bersama saya Ufaulia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Isu keracunan program MBG terjadi di Balikpapan. Saat ini pelaku penyebar isu masih diburu petugas. Harapan honorer ditarakan agar bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K kandas. Puluhan peserta dari berbagai daerah ramaikan Kejurnas City Rally 2025 di Balikpapan. Harapan dan keinginan para tenaga honorer di lingkup pemerintah Kota Tarakan akhirnya kandas. Ini setelah hasil audiensi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bersama Sekretaris Daerah tidak membuahkan hasil. Bahkan para honorer ini pun meminta bantuan kepada DPRD, tetap tidak membuahkan hasil. Wali Kota Tarakan mengaku telah melakukan berbagai upaya agar para honorer ini bisa masuk dalam formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Akan tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Langkah terakhir yang bisa dilakukan yakni tetap mempekerjakan para honorer ini sebagai tenaga lepas atau outsourcing. Semuanya dan berjanji. Memang ada pemikiran misalnya, dia diangkat di formasi lain tetapi dia tetap melaksanakan tugas sebagai sekarang. Nah itu yang sebenarnya juga dari segi pertanggungjawaban administratif dan juga keuangan itu juga rawan. Dan kan dianggap itu kan melaksanakan tugas tidak sesuai dengan formasinya dan itu bisa dianggap fiktif juga. Itu kan menjelaskan dari mereka kemarin. Sehingga memang kami karena memang didesak juga kemarin dan kita belum bisa memformulasikan yang baik itu karena jumlahnya cukup banyak. Maka kemarin setelah konsultasi dengan BKN diputuskan bahwa mereka tetap pada posisi seperti saat ini, tetap dilanjutkan dengan kontrak outsourcing. Kan ada outsourcing mandiri, ada outsourcing pihak ketiga. Sekarang ini kan masih outsourcing mandiri ya. Sebelumnya sebanyak 541 orang honorer R4 mengadu ke pemerintah kota dan DPRD Tarakan. Mereka meminta agar diusulkan menjadi tenaga P3K paruh waktu. Meski telah berupaya maksimal, namun harapan para tenaga honorer untuk jenis pekerjaan supir, petugas keamanan, dan tenaga kebersihan tetap saja gagal mendapatkan keinginannya. Mustafa dan Amir Hamzah melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberlakukan kebijakan baru di bidang bahasa. Salah satu targetnya yakni menjadikan sekolah menerapkan program bilingual alias dwi bahasa. Untuk saat ini terdapat 70 sekolah yang jadi target bagi Pemprov Kaltim. Ini ditegaskan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim. Tujuan dari program ini yakni agar para siswa lebih siap bersaing di level nasional maupun internasional. Kedepannya, pemerintah kabupaten dan kota juga diminta lebih memerhatikan dan memperkuat pengajaran bahasa Inggris mulai dari jenjang sekolah dasar hingga menengah pertama. Untuk mencapai target tersebut, kemampuan tenaga pendidik juga harus menguasai kemampuan bahasa Inggris guna mendukung pendampingan pembelajaran. Agar target ini tercapai, para guru akan mendapat dukungan dari Universitas Adelaide, Australia. Mulai sejak dini SD SMP sudah memperkuat kemampuan bahasa Inggris. Itu dari permintaan Pak Gubernur tadi pagi. Oleh sebab itu Dinas Pendidikan melalui program bilingual itu sudah mulai segera bergerak. Yang kemarin sempat ini ya, 70 ya, betul. 70 ya, betul. 70 sekolah bilingual. Betul. Jadi nanti untuk guru-guru sendiri Pak, apakah nanti penguatan? Ya, penguatan guru-guru dan insya Allah tanggal 12 Oktober, 16 Oktober kita ada pendampingan dari Universitas Adelaide.
di sekolah-sekolah untuk bilingual school. Akankah target menjadikan siswa mampu menguasai dwi bahasa ini akan terwujud? Atau ini hanya sebuah rencana tanpa bukti nyata? Kita tunggu saja. Tim Liputan dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Kurangnya perhatian peran operator sekolah dalam pembangunan pendidikan nasional diakui Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan atau BGTK Kaltim. Tidak cuma itu, dari sisi kesejahteraan hingga pengakuan status kerja juga dinilai masih minim perhatian. Situasi tersebut terungkap pada kegiatan workshop operator sekolah yang digelar Jumat 26 September 2025 lalu di Samarinda. Agar situasi ini tidak terus berlarut, perlu dilakukan pembentukan asosiasi khusus operator sekolah. Dalam tugasnya nanti, operator sekolah bisa lebih bertanggung jawab terhadap keabsahan data pokok pendidikan, akurasi, dan pembaharuan data. Selain itu, data ini akan ikut mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah dan pusat. Bukan para operator sekolah kan ya, karena memang operator sekolah selama ini jarang kesentuh. Jadi harapannya dengan berkumpulnya operator kita juga bisa menangkap aspirasi apa sih yang menjadi permasalahan gitu ya. Kemudian apa sih yang menjadi mimpi para operator gitu. Itu sih yang kita harapkan kalau misalnya ingin menyampaikan aspirasi, sebaiknya juga mereka membentuk asosiasi gitu. Jadi sehingga lebih kuat ketika menyampaikan aspirasi, karena memang permasalahan di operator ini kan kunci ya. Di sekolah kalau misalnya salah input data. Di Kaltim, status operator sekolah ini masih beragam. Sebagian dari mereka berasal dari ASN, tenaga administrasi sekolah, dan ada pula guru yang merangkap sebagai operator. Bahkan tidak sedikit yang berstatus tenaga honorer. Operator sekolah itu sendiri merupakan salah satu bagian penting pengelola data sekolah. Data tersebut kemudian disampaikan ke pusat, terutama data pokok pendidik. Tim Liputan dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda.